Doa tulus pelatih Cina Branko Ivankovic, masa depan timnas Indonesia cerah. Patrick Kluivert ungkap penyebab Mads Hilgers hingga Kevin Dix dicadangkan saat timnas Indonesia versus Cina. Kapten Cina tak terima usai kalah dari timnas Indonesia, tuding skuad Garuda cuma beruntung dan modal penalti doang. Jai Itza salut dengan dukungan supporter di GBK usai timnas Indonesia menang atas Cina. Doa tulus pelatih Cina Branko Ivankovic, masa depan timnas Indonesia cerah. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Ia melihat skuad Garuda punya masa depan cerah bersama anak-anak muda. Duel timnas Indonesia versus timnas Cina merupakan matchday 9 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 malam waktu Indonesia Barat. Selepas laga, Ivankovic mengakui timnas Indonesia berbeda dengan laga sebelumnya ketika Cina mampu memenangkan laga 2-1 pada Oktober 2024. Perbedaan itu terlihat secara permainan maupun komposisi skuad, ya jika dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya. Mereka punya banyak pemain baru, pemain lokalnya juga bagus, pemain yang menjadi kapten juga masih berusia 25 tahun. Jadi, Indonesia punya masa depan cerah, kata Ivankovic. Pria asal Kroasia itu meyakini timnas Indonesia mempunyai kans yang bagus di putaran keempat kualifikasi. Ia berdoa agar anak asuh Patrick Kluivert bisa terus melaju. Laga selanjutnya mereka, Indonesia, akan menghadapi tim-tim berat. Tapi, Indonesia juga tim kuat. Jadi saya harap Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya, tutur pelatih berusia 71 tahun itu. Di grup ini memang sangat kompetitif, keempat tim punya peluang yang sama untuk lolos ke Piala Dunia, pungkasnya. Patrick Kluivert ungkap penyebab Mads Hilgers hingga Kevin Dix dicadangkan saat timnas Indonesia versus Cina. Tim nasional, timnas, Indonesia berhasil menang 1-0 atas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam kemenangan itu, pelatih Patrick Kluivert mendapatkan sorotan karena berani mencadangkan pemain kelas dunia seperti Kevin Dix dan Mads Hilgers karena lebih memilih memainkan pemain lokal. Menanggapi hal tersebut, Kluivert menegaskan ia sangat menolak adanya diskursus pemain lokal dan naturalisasi di skuad Garuda. Bagi pelatih asal Belanda itu, pemain berkualitas akan mendapatkan kesempatan main lebih besar. Pernyataan itu disampaikan Kluivert usai timnas Indonesia membungkam Cina 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Jakarta pada Kamis, 5 Juni 2025, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan itu membuka jalan skuad Garuda ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam konferensi pers pasca laga, Kluivert menjelaskan alasan memainkan banyak pemain lokal ketimbang naturalisasi dalam laga tersebut. Pemain-pemain seperti Yaakob Sayuri, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Rizky Ridho menjadi starter dalam pertandingan itu. Bagi Kluivert, tidak ada perbedaan antara pemain lokal dan naturalisasi. Dia menegaskan, pemain yang mampu menunjukkan kualitas akan terpilih masuk skuad utama bahkan menjadi starter. Bagi saya, yang terpenting adalah jika orang menunjukkan kualitasnya, maka mereka memiliki kesempatan untuk bermain. Dan apakah itu pemain naturalisasi atau pemain lokal, bagi saya, itu bukan perbedaannya. Kami adalah satu tim, tegas Kluivert, kami tahu bahwa kami harus memainkan 2 pertandingan, melawan Cina dan Jepang. Jadi, di mata saya, tim terbaik adalah yang memulai. Itu tidak berarti bahwa pemain lain lebih buruk atau tidak cukup bagus untuk memulai, karena memang begitu, sambungnya. Tetapi mereka perlu merasa percaya diri. Itulah yang membuat tim kami lebih kuat. Dan untuk memberikan kesempatan juga kepada pemain lokal ketika mereka pantas mendapatkannya, tambah mantan pemain Barcelona itu. Kluivert menganggap kualitas adalah yang terpenting ketimbang status lokal atau naturalisasi. Sebab, timnas Indonesia adalah satu kesatuan yang tak perlu dibeda-bedakan. Ketika saya diumumkan menjadi pelatih tim nasional, saya sudah mengatakan kepada semua orang bahwa pemain lokal, saya akan melihat mereka dan menghormati cara mereka bermain, tutur Kluivert. Dan jika Anda menunjukkan kualitas Anda, maka Anda akan mampu bermain. Jadi, itulah mengapa keputusan ini dibuat, tandasnya. Kapten Cina tak terima usai kalah dari timnas Indonesia, tuding skuad Garuda cuma beruntung dan modal penalti doang. Kapten Cina, Wang Dalei buka suara usai kalah dari timnas Indonesia. Timnas Indonesia menang 1-0 dalam laga ke-9 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025, malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal skuad Garuda berawal dari tendangan penalti. Momen tendangan penalti berawal dari aksi Ricky Kambuaya di dalam kotak penalti.
Pemain Dewa United tersebut ditekel oleh Yang Sexiang. Wasit Rustam Lutfulin langsung berkonsultasi dengan video assistant referee, VAR, usai menyaksikan momen tersebut. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih usai berkonsultasi dengan VAR. Ula Romeni sebagai eksekutor sukses menunaikan tugasnya. Kiper 36 tahun tersebut mengaku salut dengan semangat juang rekan setimnya. Dirinya buka suara soal keputusan wasit Rustam Lutfulin. Menurutnya, keputusan wasit adalah hal yang tidak mampu dikendalikan oleh timnya. Saya pikir rekan satu tim kami bermain sangat ulet, ujar Wang Dalei dikutip dari Sohu.com. Tetapi ada beberapa momen dan hal-hal yang tidak dapat kami kendalikan. Jadi itu sangat disayangkan, ujarnya. Secara tersurat, Wang Dalei tidak terima dengan kekalahan atas timnas Indonesia semalam. Wang Dalei mengisyaratkan bahwa Jai Itzes meraih 3 poin dengan keberuntungan. Menurutnya, skuad Garuda tidak seagresif saat menantang Cina di Qingdao. Mereka tidak memiliki banyak peluang seperti pertemuan pertama. Selain itu, tim asuhan Patrick Kluivert menang hanya dengan 1 eksekusi penalti saja. Saya pikir Indonesia tidak memiliki banyak peluang seperti saat bermain di kandang lawan, ujar Wang Dalei. Hanya ada 1 penalti hari ini. Saya pikir itulah sepak bola, ujarnya. Kekalahan ini memastikan Cina gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Jai Itzes salut dengan dukungan supporter di GBK usai timnas Indonesia menang atas Cina. Bek 24 tahun tersebut kembali dipercaya sebagai starter oleh Patrick Kluivert. Pemain Venezia tersebut kembali diturunkan bersama-sama dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner di pos bek tengah. Hasilnya kembali paten buat skuad Garuda. Lini pertahanan timnas Indonesia kokoh sampai akhir. Para penyerang Cina kesulitan menciptakan peluang di dalam kotak penalti Garuda. Penampilan apik mereka makin sempurna. Dengan 3 poin di tangan, gol tunggal kemenangan skuad Garuda diciptakan oleh Ula Romeni melalui titik putih. Kemenangan ini sekaligus mengunci tiket ke ronde keempat babak kualifikasi. Kepastian tersebut terjadi usai Arab Saudi mengalahkan Bahrain di hari yang sama. Jai Itzes mengaku timnas Indonesia berhasil membuktikan kekompakan yang dibangun sejak kamp pemusatan latihan di Bali. Kami bermain dengan kerja keras, ujar Jai Itzes dalam wawancara usai laga. Bermain dengan koneksi antar pemain yang bagus. Kami menunjukkan kekompakan yang bagus sejak training camp. Dan kami bisa menunjukkan kekompakan yang luar biasa malam ini. Sehingga memudahkan kerja kami di lini belakang, ujarnya. Selain itu, dirinya sangat bangga dengan dukungan fans yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 70.000 tiket yang terjual habis jadi bukti antusiasme supporter skuad Garuda. Bek kelahiran Mierlo tersebut berterima kasih dengan antusiasme penggemar yang terus mendukung perjuangan timnas Indonesia. Kalian sudah bernyanyi selama ini, ujar Jai Itzes. Tapi alasan kenapa kami berada di sini, alasan kenapa kami berjuang sebesar ini adalah karena kami bermain untuk para pendukung. Kami bermain untuk rakyat Indonesia. Kami bermain untuk pendukung, itulah alasan kami berjuang sebesar ini. Dan kami berjuang dengan baik bersama-sama. Jadi terima kasih, dan mari kita lihat kemana selanjutnya, ujarnya. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.